Kalau kalian ingin lebih jelasnya, datang aja langsung ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai, bertanya-tanya saja ke petugasnya, tidak apa-apa, baik juga bisa bertanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BNN, selamat datang di podcast kami Ngopi Santai Ngobrol Pintar seputar narkotika bersama BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu. Kali ini kita akan mengundang seorang dokter dari Klinik Pratama BNN Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Dr. Siti Rizky Alkoria MKes, biasa dipanggil dengan Dokter Dara. Halo dokter. Halo Mbak. Ya, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat Mbak Dewi. Oke, dokter, kita langsung aja ya ke tema kita tentang rehabilitasi. Dokter, saya dan Sobat BNN ini pengen tahu apa sih kira-kira apa itu rehabilitasi dan kira-kira siapa saja yang wajib rehabilitasi? Iya, jadi memang Mbak Dewi, Sobat BNN, pada saat ini memang lagi maraknya sekali pecandu narkotika di Indonesia khususnya ya Mbak Dewi ya. Tetapi mereka parahnya takut sekali melakukan rehabilitasi. Karena mungkin mereka belum tahu apa sih sebenarnya rehabilitasi itu. Karena menurut mereka sepertinya rehabilitasi itu seperti penjara ya Mbak Dewi ya. Padahal rehabilitasi itu hanya proses pemulihan dan juga pengembalian kemampuan fisik, mental, dan juga sosial bagi para pecandu narkotika. Agar apa? Agar mereka tadi pulih, produktif, dan dapat diterima di masyarakat. Jadi kalau Mbak Dewi tadi nanya juga siapa sih sebenarnya yang wajib dilakukan rehabilitasi, seperti di Undang-Undang Nomor 35 yang Mbak Dewi di tahun 2009, yang wajib dilakukan rehabilitasi yaitu balik penyalahgunaan pecandu narkotika dan juga korban penyalahgunaan narkotika. Itu sih sahabat BNN. Jadi sebenarnya jangan nggak perlu takut untuk melakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi itu bukan penjara. Jadi sebelum kita bahas tentang syarat-syarat untuk rehabilitasi ya Mbak, Sobat BNN, mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai rehabilitasi sendiri itu ada dua, yaitu rehabilitasi rawat jalan dan juga rehabilitasi rawat inap. Yang dimasukkan ke dalam rehabilitasi rawat jalan itu yaitu yang penggunaan ringan dan juga penggunaan yang sedang. Kalau penggunaan berat, maka biasa kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Yang dimasukkan kategori rehabilitasi yang kita masukkan ke dalam kategori ringan yaitu pengguna yang masih dalam keadaan coba pakai Mbak, misalnya yang baru 1-2 kali menggunakan menggunakan dalam keadaan rekreasional atau situasional, misalnya pada saat dia bergabung dengan temannya baru menggunakan, yang seperti itu yang coba-coba pakai, itu biasanya dalam kategori ringan. Sedangkan yang dalam kategori sedang Mbak, biasanya yang menggunakan narkotika yang sudah mulai rutin tetapi belum ada efek kecanduannya baik fisik maupun psikisnya. Sedangkan yang dimasukkan dalam kategori berat tuh biasanya yang menggunakan udah konsisten nih Mbak, yang udah terus menerus, yang sudah menggunakan dosisnya makin lama makin meningkat ya kan, termasuk ke dalam dia sudah masuk ke adanya reaksi toleransi pada tubuhnya, yang menggunakan kalau tidak dosisnya makin lama makin meningkat pastinya tidak ada efek yang dirasakan di dalam tubuhnya, yang sudah ada reaksi putus zatnya, yang ada reaksi withdrawal syndrome itu yang Mbak, reaksi putus zat. Jadi kalau dia tidak menggunakan maka tidak akan tidak bisa melakukan kegiatan apapun seperti pekerjaan dan yang lain. Maka kalau sudah ada reaksi ketergantungan maupun fisik maupun psikis seperti itu, maka masuklah ke kategori berat. Jadi kalau udah ke kategori berat tersebut, maka harus kita rehabilitasi rawat inap Mbak. Jadi kalau tadi Mbak nanya tentang syarat-syarat untuk rehabilitasi, jadi kalau rehabilitasi rawat jalan tadi, maka biasanya itu sebenarnya datang aja Mbak ke IPWL yang ada di kota masing-masing, di kabupaten masing-masing. Contohnya misalnya di kita nih, di Klinik Pratama BNN Serdang Bedagai salah satunya ya Mbak, itu biasanya sarannya sih kita administrasi aja sih Mbak, bawa KK, KTP-nya, baru bawa KTP penanggung jawabnya orang tua misalnya ataupun keluarga. Setelah itu juga paling kita harus isi surat form inform consent atau surat persetujuan untuk keluarganya. Itu aja sih Mbak. Kalau untuk rawat inap sendiri itu biasanya kan banyak nih Mbak tempat rawat inap. Itu biasanya kalau rawat inap untuk syaratnya biasanya kita
kita nanti hubungkan langsung ke tempat rehabilitasi rawat inap sendiri. Nanti baru kita tanyakan, karena kan masing-masing pasti beda ya Mbak syaratnya, tempat rehabnya masing-masing pasti beda-beda syaratnya. Nanti kita kemana tujuannya, maka kita akan hubungkan langsung dan kita tanya syarat-syaratnya. Tapi biasanya sih Mbak syarat-syaratnya itu ya biasalah administrasi juga ya Mbak, bawa KTP KK, terus baju ya, namanya lebih baju celana seperti itu. Nanti lebih lengkapnya pastinya kita hubungi langsung ke tempat rehabnya. Oh gitu dokter. Nah kan tadi sudah dijelaskan tuh syarat-syarat yang dilakukan untuk rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah kira-kira dok, di mana aja sih tempatnya untuk rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap itu sendiri dok? Ya, jadi kalau Mbak Dewi dan Sobat BNN yang lain bertanya nih ya, di mana aja tempat rehabilitasi untuk rawat jalan dan rawat inap di Serdang Bedagai ya khususnya. Jadi kalau di Serdang Bedagai ini Mbak, tempat rehab untuk rawat jalan kita ya salah satunya di tempat kita ya Mbak, di Klinik Pratama BNN Serdang Bedagai. Kemudian yang IPWL juga untuk Serdang Bedagai ini ada Puskesmas Prayalomba Mbak, dan juga ada Puskesmas Tanjung Beringin, serta ada juga tempat rehab swasta yang bekerja sama dan bermitra dengan BNN Serdang Bedagai. Itu ada Yayasan Rehabilitasi Jovan dan juga Yayasan Rehabilitasi Rafael Mental Health. Setelah itu kalau yang untuk rehabilitasi rawat inap sendiri Mbak, tempatnya ada yang milik pemerintah di bawah naungan BNN, itu ada lokal dari Serdang, itu di Sumut tuh lokal dari Serdang. Setelah itu ada lokal Batam, ada Lido Bogor, dan juga ada Badoka Makassar. Sedangkan yang swasta itu banyak ya Mbak, sebenarnya di Sumut tuh banyak sekali. Tapi kalau yang untuk di Serdang Bedagai sendiri, sama tadi Yayasan Rehabilitasi Jovan dan juga ada di Yayasan Rehabilitasi Rafael Mental Health, itu sih Mbak. Oh iya dokter. Nah kira-kira dok, berapa lama sih waktu untuk rehabilitasi itu yang misalnya rawat jalan atau rawat inap? Ya, jadi kalau ditanya berapa lama, kalau yang rawat jalan sendiri itu biasanya kalau di klinik pertama kita itu biasa sampai 2 bulan nih Mbak ya. Jadi dia 8 kali pertemuan, setiap minggunya itu sekali, jadi sekali setiap minggu selama 8 kali pertemuan, berarti kurang lebih 2 bulan, itu maksimal sih sebenarnya. Jadi kita bisa aja lebih cepat dari itu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga perubahannya dan pemulihannya sudah semakin membaik, sudah perubahannya juga udah bagus, maka bisa kita selesaikan di 4 kali pertemuan, di 4 sesi atau di 5 sesi. Tapi paling terbanyak itu maksimal biasanya 8 kali pertemuan. Dan kalau untuk rawat inap sendiri Mbak, itu biasanya 3-6 bulan ya Mbak ya. Kalau yang di tempat rehabilitasi rawat inap yang milik pemerintah itu tadi, itu biasanya 3-6 bulan, dan di sana itu gratis ya Mbak, nggak dipungut biaya apapun, hanya deposit aja. Itu pun deposit itu adalah simpanan untuk si klien sendiri yang disimpankan oleh konselornya di sana. Sedangkan kalau yang untuk di swasta itu biasanya bisa lebih dari 6 bulan, tergantung di pemulihan si kliennya. Karena mereka langsung bayar ya, karena mereka itu bayar dan berbayar di swasta. Jadi memang dilihat dari sampai mana proses pemulihan si klien tersebut. Dokter, kan setelah dilakukan rawat jalan, rawat baik pun itu rawat inap, kira-kira ada nggak sih dok jaminan nih buat sobat BNN tidak akan melakukan atau tidak akan pakai narkoba lagi atau relapse gitu ya dok, kira-kira? Kalau untuk jaminan Mbak Dewi dan Sobat BNN semuanya tidak ada, kita selalu bilang tidak ada jaminan untuk pengguna narkoba atau pecandu narkoba untuk tidak bisa kembali lagi menggunakan atau relapse ya Mbak. Jadi tidak ada jaminan, maka kita selalu bilang untuk semua klien kita yang rehab itu mereka tidak bisa sembuh, mereka hanya pulih, karena pengguna narkoba itu adalah, kita selalu bilang adalah gangguan otak kronis nih, kerusakan otak kronis mereka. Jadi mereka tidak bisa sembuh, cuma hanya pulih. Jadi kapanpun mereka bisa kembali lagi. Maka karena itu mereka kita selalu ingatkan untuk jangan kembali ke lingkungannya, serta diatasi stresnya, ya kan? Apa penyebab mereka? Kalau memang karena keluarga, karena stres, karena lingkungan, maka itu harus semuanya dirubah Mbak. Dan kita makanya selalu bilang ikut sertakan keluarga untuk proses pemulihan mereka, karena kalau tidak ada pendampingan dari keluarga, mereka tidak akan bisa balik sendiri. Makanya di sesi kita rehabilitasi itu, apalagi khususnya rawat jalan maupun rawat inap itu ada sesi untuk konseling keluarga. Jadi keluarga itu juga dikonseling, karena biar mereka juga tahu harus bagaimana
mereka mengatasi atau mereka bagaimana bisa menghadapi keluarganya dalam menggunakan narkoba ini gitu. Mereka harus bisa sama-sama juga membantu mereka untuk bangkit gitu. Jadi pengguna narkoba ini kan tidak bisa bangkit sendiri, harus dibantu dengan keluarga gitu. Karena kalau tidak mereka pasti akan balik lagi. Ya dokter, terima kasih. Nah, Sobat BNN, jadi kan kalian tuh pasti udah pada paham ya dampaknya tentang narkoba itu sendiri. Jadi lebih baik Sobat BNN hindarin aja yang belum pakai. Kalau sudah pakai, sudah pecandu, segera direhabilitasi. Nah dok, ini tuh terakhir nih dok, pesan-pesannya bagi para pecandu yang belum mau untuk direhab itu apa sih dok? Kira-kira biar Sobat BNN itu pada tahu yang untuk para pecandu nih. Ya, baik. Jadi pesan terakhir saya untuk para pecandu yang belum mau direhab ya Mbak, ya Sobat BNN. Jadi untuk Sobat BNN semuanya, saya selalu bilang sama seluruh klien-klien saya yang saya lakukan rehabilitasi dan semuanya pada saat saya konseling. Saya selalu bilang tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk pulih. Jadi ayo segera rehabilitasi. Karena rehabilitasi bukan penjara, tapi rehabilitasi merupakan solusi untuk pemulihan dalam kecanduan narkoba. Wah, Sobat BNN gimana? Sudah paham kan? Nah, jadi buat Sobat BNN yang merasa sebagai pecandu atau ada teman, keluarga, family yang pemakai narkoba, bisa aja langsung segera direhabilitasi. Ingat kata dokter Dara tadi, rehabilitasi itu bukan di penjara, melainkan dipulihkan, dirawat. Ya, BNN, kalau kalian ingin lebih jelasnya, datang aja langsung ke kantor BNN Kabupaten Seberdagai, bertanya-tanya saja ke petugasnya, tidak apa-apa, baik juga bisa bertanya dengan dokter Dara. Semua akan dilayani, akan dijelaskan secara jelas. saya Dewi Rahayu dan Saya Dokter Dara. pamit undur. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.